Sesaat lagi kami akan hadirkan pembelajaran Al-Quran bersama para asatidz dari PPTQ, Pusat Pembinaan Tilawatil Quran, dengan tema seputar tartil, tajwid, tilawah, tahsin, dan naghom dalam ngaji di RRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar Pro 1 RRI Malang. Kembali lagi bersama saya, Laili Rizky Amalia, dalam ngaji di RRI. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama membaca Al-Quran dengan tartil, yakni dalam surah An-Nazi'at. Masih dengan irama Nahawan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa irama Nahawan adalah satu dari 7 irama dalam ilmu seni baca Al-Quran. Ya, irama Nahawan adalah salah satu irama Misri yang punya karakter nada bersahaja, sederhana, namun berkesan. Ya, mari kita baca surah An-Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Baik, saudara pendengar Pro 1 RRI Malang yang dirahmati Allah, baru saja telah kita baca bersama Murattal Al-Quran Surah An-Nazi'at dengan nagham atau irama nahawan dengan karakter nada yang sederhana namun bersahaja. Saudara pendengar bisa praktekkan untuk membaca Al-Quran setiap hari dengan irama berikut, dengan tempo nada atau tempo irama naik, miring, dan sedang atau rendah. Untuk penjelasan tajwid akan saya hadirkan sesaat lagi. Ngaji di RRI. Saudara pendengar Pro 1 RRI Malang, masih bersama saya Laili Rizky Amalia dalam ngaji di RRI. Untuk selanjutnya, mari kita pelajari bersama hukum nun sukun dan tanwin. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar tentang hukum nun sukun tanwin, yakni bacaan izhar atau bacaan jelas. Kemudian yang kedua kita telah mempelajari tentang bacaan idgham bi gunnah. Ya, bacaan idgham bi gunnah dengan 4 huruf idgham bi gunnah, yakni ya, nun, min, waw. Dan sore ini kita akan lanjutkan pada bacaan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Ya. Idgham adalah bacaan melebur atau bacaan lebur. Bila gunnah tanpa disertai dengan dengung. Kalau yang awal kemarin adalah idgham bi gunnah, melebur bi gunnah disertai dengung. Kalau yang ini bila gunnah tanpa disertai dengung. Huruf-huruf idgham bila gunnah adalah hanya 2, yakni huruf lam dan ra. Maka apabila kita menjumpai ayat Al-Quran
dan di sana ada nun sukun atau tanwin, kemudian diikuti dengan huruf lam dan ro, maka kita wajib membacanya dengan lebur dan kita sertai tanpa dengung, ya, tanpa disertai dengung. Perhatikan contoh pada kata berikut. Yang pertama adalah nun sukun bertemu lam. Pada kata min ladunhu, ya, min ladunhu. Perhatikan huruf nun sukun. Setelah nun sukun ada huruf lam. Maka kita tidak boleh membaca min ladunhu, tidak boleh. Kita wajib membacanya dengan idgham bila guna, dileburkan ke huruf lam dan tanpa disertai dengung. Menjadi min ladunhu. Min ladunhu dibaca min ladunhu. Ya, mari kita baca bersama. Min ladunhu. Min ladunhu. Min ladunhu. Ya. Coba kita amati bersama. Pada kata ini, pada kalimat tersebut ada dua bacaan. Yang pertama adalah bacaan idgham bila gunnah. Yang kedua ada bacaan apa? Coba perhatikan nun sukun yang kedua. Nun sukun yang kedua diikuti oleh huruf ha. Maka di sana juga ada bacaan izhar. Betul sekali, ya. Kita ingat-ingat kembali bahwa bacaan izhar apabila nun sukun atau tanwin bertemu 6 huruf, yakni hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Maka di kalimat ini ada nun sukun bertemu ha, maka wajib kita membacanya dengan jelas. Kita ulangi. Min ladunhu. Mil kita baca melebur idgham bila guna dan ladunhu kita baca dengan izhar, ya. Mari kita baca lagi dengan hati-hati, ya. Mil ladunhu. Mil ladunhu. Mil ladunhu. Ya. Tampak sekali di sana tanpa disertai dengung. Bagaimana sih cara membedakan mana sih bacaan yang dengung dan tidak dengung? Maka itu bisa diamati dengan lamanya kita membaca atau lamanya kita menahan bacaan. Kalau tanpa dengung, kita tidak boleh menahan sama sekali. Hanya sekedar memberikan hak huruf tersebut. Contoh, milladunhu. Jadi dia temponya langsung berjalan, ya. Bedanya dengan bacaan yang gunnah atau bacaan yang dengung, kita harus menahannya selama kurang lebih 2 ketuk atau 1 alif. Ya. Pada bacaan idgham bila guna ini tidak boleh sama sekali kita menahan hurufnya. Nah, tidak boleh dibaca dengan dengung karena sudah jelas di sana ada bacaan idgham bila gunnah, ada nun sukun bertemu lam dan juga ada bacaan jelas nun sukun bertemu ha, tepatnya bacaan izhar. Yang kedua adalah ro. Nun sukun bertemu dengan huruf ro. Perhatikan pada kata min rabbihim. Min rabbihim. Ada nun sukun diikuti dengan huruf ro. Maka kita wajib membaca dengan idgham, melebur. Menjadi huruf ro saja yang terbaca. Huruf nunnya hilang, melebur ke huruf berikutnya. Min rabbihim, kita baca lebur menjadi mir rabbihim. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Silakan ditirukan dari rumah. Mir rabbihim. Lagi. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Seperti itu, ya. Berikutnya tanwin bertemu lam. Kalau yang awal tadi nun sukun bertemu lam dan ro, sekarang kita lanjutkan kepada tanwin bertemu lam dan ro. Kita ambil contoh untuk huruf yang berharokat tanwin bertemu lam. Pada kata khairun dan laka. Khairun dan kata laka. Ketika kita baca, maka bagaimana cara membaca idgham bila guna? Leburkan kata run menjadi masuk kepada huruf lam, menjadi khairul. Khairul laka. Khairul laka. Silakan.
khairul laka, khairul laka, khairul laka. Seperti itu. Ya. Berikutnya kita perhatikan contoh tanwin bertemu dengan ro. Ya. Tanwin bertemu dengan ro. Pada kalimat ghafurur rahim. Ghafurur rahim terdiri dari kata ghafurun dan rahimun. Coba kita perhatikan dengan seksama pada huruf ro. Pada huruf ro yang pertama itu ada harokat tanwin, yakni dhammatain. Dhammatain. Kemudian diikuti dengan huruf ro yang kedua. Ya. Maka hukumnya idgham bila gunnah, kita membacanya harus lebur menjadi ghafurur rahimun. Ghafurur rahimun. Ghafurur rahimun. Ya. Tidak ada lagi yang membaca ghafurun rahimun. Itu adalah salah, ya. Kita harus membacanya dengan idgham bila gunnah. Biasanya ada beberapa Al-Quran yang memudahkan kita untuk membaca. Contohnya pada huruf berikut itu ditandai dengan tanda tasydid. Maka kalau ada huruf berharokat tasydid, sudah jelas kita harus membacanya dengan cara menekannya, ya. Maka membacanya harus ghafurur rahim, ya. Ada juga Al-Quran yang huruf ro kedua tanpa harokat atau tanpa tanda tasydid, ya. Ada Al-Quran yang pada huruf ro kedua itu tidak disertakan tanda tasydid. Namun karena kita semua sudah tahu bahwa apabila ada tanwin bertemu dengan ro, walaupun di ro kedua tersebut tidak ada tanda tasydid, maka kita harus wajib untuk meleburkan bacaan ke huruf ro berikutnya. Ghafurur rahimun. Silakan bersama. Ghafurur rahimun. Ghafurur rahimun. Ya. Demikian untuk belajar bacaan idgham bila gunnah. Untuk selanjutnya adalah hukum nun sukun tanwin, yakni bacaan iqlab. Bacaan iqlab. Dari segi bahasa, iqlab bermakna mengganti atau membalik, ya. Iqlab artinya mengganti atau membalik bacaan huruf nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim apabila nun sukun atau tanwin tersebut bertemu dengan huruf ba. Ya. Saya ulangi. Iqlab artinya mengganti atau membalik bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim apabila nun sukun atau tanwin tersebut bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah dengan mengatupkan bibir, ya. Mengatupkan bibir dengan lemah saja, tidak terlalu kuat. Ya. Contohnya nun sukun bertemu ba sekarang. Perhatikan kata berikut, ada kata min, ada kata ba'dihi. Min ba'dihi, nun sukun bertemu ba, kita ganti huruf atau bunyi nunnya menjadi huruf mim, menjadi mim ba'dihi. Mim ba'dihi. Mim ba'dihi. Mengatupkan bibirnya lemah saja, tidak boleh terlalu kuat. Contoh yang terlalu kuat itu seperti ini. Biasanya anak-anak kecil itu kalau diajari membaca Al-Quran itu saking semangatnya, maka ketika menidukan ustadzahnya itu biasanya mengatupnya terlalu kuat dengan begini, mim ba'dihi, tidak boleh. Maka disederhanakan atau lebih lemah lagi katupan bibirnya menjadi mim ba'dihi, seperti itu. Dan jangan lupa pada bacaan iqlab ini disertakan dengung, yakni menahan bacaan tersebut selama 2 ketuk. Itu adalah contoh nun sukun bertemu ba. Yang kedua adalah contoh tanwin bertemu ba. Perhatikan pada kata sami'un basirun. Sami'un basirun
di atas huruf ain itu ada harokat dhammatain. Kemudian diikuti dengan huruf ba. Maka kita harus mengganti bacaan nun sukun tanwinnya menjadi bunyi mim. Sami'un basirun. Silakan ditirukan bersama. Sami'un basirun. Sami'un basirun. Baik, demikian tadi penjelasan saya tentang hukum-hukum nun sukun dan tanwin, khususnya bacaan idgham bila gunnah dan bacaan iqlab. Ya. Sampai bertemu kembali dalam acara ngaji di RRI esok sore. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti pembelajaran Al-Quran bersama para asatidz dari PPTQ, Pusat Pembinaan Tilawatil Quran, yang membahas seputar tartil, tajwid, tilawah, tahsin, dan nagom dalam ngaji di RRI.